Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu peserta kajian Kamis pagi, ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami muliakan. Khususnya yang kami hormati Ustadz Dr. Khusairi Suhail LCMA, Ketua Umum PP IKADI yang kami muliakan, dan juga Ustadz-Ustadz yang lainnya dan seluruh peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ngopi bareng IKADI hari Kamis 14 April 2022. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Khusairi Suhail LCMA selaku Ketua Umum PP IKADI, dan insya Allah pagi hari ini akan mengambil tema Ramadan mencetak Dai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti ketika beliau Ustadz Dr. Khusairi Suhail menyampaikan materi, Bapak Ibu kita semua menyimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan, ada komentar, ada tanggapan, silahkan ditulis terlebih dahulu di kolom chat Zoom meeting ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari tim IKADI DIY senantiasa mengajak Bapak Ibu semuanya berpartisipasi untuk program dakwah IKADI DIY dengan melakukan infak melalui tautan ikadidiy.com/donasi dakwah atau langsung transfer ke BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77888888583 atas nama Lembaga Wakaf IKADI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk acara kita ngopi bareng IKADI spesial Ramadan kali ini bersama Ustadz Dr. Khusairi Suhail LCMA. Kita akan segera mulai. Kepada beliau Ustadz Dr. Khusairi Suhail kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd,
Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Ayyuhas shaimun was shaimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga di pagi hari yang insya Allah ketika kita mengisi pagi hari dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, dengan mengaji, dengan ngopi bareng IKADI, yaitu ngaji online, maka insya Allah kita semuanya yang hadir di majelis ini, termasuk yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi mendoakan umatnya yang mengisi pagi harinya dengan beragam aktivitas yang positif, beragam kegiatan yang baik. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku, siapapun yang mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan amal soleh. Apa? Nabi mendoakan, ya Allah, berkailah untuk umatku yang seperti itu di waktu pagi harinya. Karena itu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang hari ini, pada saat kita sedang berpuasa di bulan yang suci, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini melalui ngopi bareng IKADI ini kita menjemput barakah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan benar-benar kehidupan kita diberkahi Allah, rumah tangga kita diberkahi Allah, pekerjaan kita diberkahi Allah, bisnis kita diberkahi Allah, beragam aktivitas kita hari ini dan seterusnya diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan kalau semangat ini terus dibangun, terjalin, dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa, maka insya Allah kehidupan berbangsa, bernegara kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah Ramadan mencetak dai rahmatan lil alamin. Ramadan adalah syahrut taghyir ilal afdal. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan Ramadan menjadi satu momentum, kesempatan untuk membuat sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang afdal, yang lebih baik dalam semua sisinya. Termasuk di sini adalah bagaimana Ramadan ini mampu mencetak kita sebagai seorang muslim yang notabene adalah dai, ya, yang notabene kita adalah dai karena setiap muslim adalah dai, punya kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sementara siapa di antara kita yang hanya hafal satu ayat? Pasti banyak di antara kita yang hafalan Al-Qur'annya lebih dari satu ayat. Maka Ramadan mencetak kita sebagai seorang muslim dai yang rahmatan lil alamin. Ada dua kata di dalam tema ini, yaitu mencetak dai yang rahmatan lil alamin. Sebuah terminologi, istilah yang begitu familiar, sering kita dengar di mana-mana, rahmatul alamin, rahmatul alamin. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga taujihat nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya menjadi seorang muslim
yang rahmatul alamin itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi seorang muslim rahmatul alamin itu adalah merupakan bagian dari identitas dan jati diri kita sebagai seorang muslim yang melekat pada diri kita, yang telah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi saya baca ya, termasuk salah satu ayat yang juga mendasari tentang bagaimana kita harus tampil sebagai seorang muslim, bagaimana umat ini harus tampil sebagai ummatan wasata. Ya, umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat ya, yang benar-benar hadir dalam rangka memberikan pengaruh positif, menanamkan kebaikan dan juga menyebarluaskan kebaikan. Ummatan wasata. Maka menjadi pribadi muslim rahmatul alamin itu bukan lagi sebuah ya, pilihan, bukan lagi sebuah opsi, tapi ia include ya, dalam diri kita, ia menjadi identitas kita, karakter yang harus melekat pada kita sebagai seorang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dengan demikian, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi masalahnya yang terjadi di lapangan ya, terkadang pemahaman yang aksiomatis seperti ini, badihiyat tasawur, persepsi yang aksiomatis seperti ini, dalam prakteknya di lapangan terkadang ada kesenjangan. Tidak selamanya badihiyat tasawur, aksiomatis dalam persepsi, kemudian ya, seiring sejalan dengan badihiyat tatbik, aksiomatik dalam penerapan. Inilah yang kemudian menjadikan ya, ada kesenjangan, menjadikan kita umat ini ada kesenjangan antara wawasan, pemahaman, ya, persepsi dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, inilah tugas kita, bagaimana kemudian kita menghidupkan dan kemudian mengingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk kembali kepada identitas dan karakteristik yang asli, yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim, yaitu sebagai muslim da'i yang rahmatan lil alamin. Maka Ramadan adalah momentum yang nilai-nilai dan prinsip-prinsip rahmatul alamin benar-benar dapat tegak dengan sempurna dalam diri seorang muslim di bulan yang mulia ini. Mari kita lihat kenapa. Karena di sini ada dua, ada mencetak dai, kemudian rahmatul alamin. Mari kita kembali kepada apa itu dakwah. Dai adalah pelakunya. Diambil dari kata da'a yad'u, yang artinya mengajak. Da'a yad'u artinya mengajak. Dalam Al-Quran, kalau kita baca, kata da'a yang berasal dari kata akar kata atau kata dasar da'wah dengan beragam derivasinya, di dalam Al-Quran itu disebut sekitar 203 kali, 203 kata. Ya. Ada 203 kata yang merupakan derivasi dari kata da'wah, yang kalau kita lihat pada kamus bahasa, itu memiliki banyak pengertian, banyak makna. Misalnya, memiliki makna an-nida, yaitu memanggil. Memanggil berarti bagaimana Ramadan ini benar-benar
mencetak kita menjadi orang yang semangat untuk memanggil, tentu memanggil kepada kebaikan, memanggil kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada makna yang kedua dari kata da'awah, itu adalah menyeru dan mendorong pada sesuatu. Maka di bulan suci Ramadan ini, kita pun juga menyeru dan mendorong kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah. Semangat untuk memohon ampun kepada Allah, karena Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah syahrul amal, bulan untuk memproduksi banyak kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Menyeru, mendorong pada jalan-jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga sehingga kesempatan menjadi ahlul jannah, memasuki surga Allah terbuka lebar. Kemudian juga kata da'wah juga memiliki makna ad-da'wah ilal qadhiyah, yaitu yang artinya menegaskannya atau membelanya, baik terhadap yang hak maupun yang batil, yang positif maupun yang negatif. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, maka sesungguhnya ia menegaskan, membela terhadap yang hak. Dan inilah yang kemudian terlihat dengan jelas bagaimana Ramadan ini, kecenderungan kita, pembelaan kita, keberpihakan kita pada kebenaran dan nilai-nilai positif, perilaku-perilaku positif itu begitu sangat terlihat dengan jelas. Sehingga kita senantiasa dengan cerdas untuk mempertimbangkan diri kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang berpikir positif, berperilaku positif, dan juga kemudian cenderung berpihak kepada hal yang hak. Dan inilah yang terlihat bagaimana fenomena-fenomena kebaikan itu begitu tampak menjadi sebuah fenomena yang ada di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat, kata da'awah atau da'i ini di sini juga memiliki makna, yaitu suatu upaya berupa perkataan atau perbuatan untuk menarik manusia kepada sesuatu aliran atau agama tertentu. Ini disampaikan oleh penulis dalam Mu'jam Al-Misbah Al-Munir. Ini masuk dalam makna dakwah. Berarti Ramadan mencetak da'i rahmatil alamin, maka di bulan suci inilah kita harus bersungguh-sungguh melakukan sebuah upaya melalui ucapan kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita, maupun keteladanan kita untuk menarik manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk menarik manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menarik manusia kepada nilai-nilai yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah sesungguhnya yang juga terlihat dengan jelas bagaimana ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, semangat seseorang untuk tidak berkata kecuali yang baik, tidak berbuat kecuali yang baik, dan semangat untuk menularkan kebaikan itu begitu sangat terlihat. Dan inilah yang sesungguhnya diperintahkan, dianjurkan dengan sangat oleh Rasulullah SAW agar di dalam menjalankan ibadah puasa ini kita membersamai ibadah puasa kita dengan beragam amal-amal soleh. Tentu seseorang kalau di bulan Ramadan hanya melakukan puasa Ramadan saja tentu sah, tetapi sangat disayangkan ketika Allah hadiahkan Ramadan sebagai syahrul mubarak, maka kemudian ia tidak memanfaatkan dengan maksimal untuk menjemput pengampunan Allah, untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, untuk menjadi orang-orang yang dimudahkan jalan ke surga. Karena itulah kemudian kita membersamai puasa Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang lain. Ada taftirus shaimin,
Bagaimana kita punya kontribusi andil untuk memberikan buka orang yang berpuasa. Ada semangat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ya, berbagi kebaikan. Ada semangat untuk mengisinya dengan tilawatil Quran. Dan juga termasuk diantaranya bagaimana kita menjaga lesan dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat mencederai dan mengotori ibadah puasa kita. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan taujihnya dengan sabdanya, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, qaul az-zur, yang menipu, bohong dan seterusnya, tapi justru malah melakukannya, maka Allah tidak punya kepedulian, Allah tidak punya hak untuk kemudian mengapresiasi ketika dia meninggalkan dari makan dan minum. Falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'ama wa syarabah, dan itu tentu merugikan puasanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Inilah bagaimana Ramadan mencetak dai rahmatul alamin. Maka semua makna yang terkandung dalam makna dakwah, ya, dengan seluruh derivasinya itu sesungguhnya terwujud dan perlu kita upayakan dengan maksimal untuk dapat kita aplikasikan ketika kita berada di bulan yang mulia ini. Maka dari makna-makna di atas, termasuk di antara makna yang kelima adalah kata dakwah, ya, itu juga memiliki makna memohon dan meminta, yang kemudian populer kita sebut dengan istilah doa. Makanya doa itu memohon kepada Allah, meminta. Maka kalau kita simpulkan dari 5 makna bahasa di atas, maka dakwah itu mengandung makna mengajak. Ini kita kembalikan kepada dai. Mengajak, memotivasi, mengundang, merebut simpati, dan doa. Dan dalam konteks Ramadan, maka Ramadan benar-benar harus mampu mencetak kita sebagai seorang muslim yang dai, yang semangat untuk mengajak diri kita, keluarga kita, memotivasi, menyemangati keluarga besar kita, masyarakat kita, bangsa, juga mengundang untuk kebaikan, merebut simpati, dan kemudian kita isi Ramadan ini dengan banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka min khasais syahr Ramadan juga dikenal dengan syahrud doa. Di antara karakteristik bulan suci Ramadan juga dikenal dengan bulan doa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dengan demikian, maka makna-makna yang terkandung dalam dakwah ini harus benar-benar terwujud dalam kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan secara umum fenomena itu dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, kata rahmatan lil alamin itu secara bahasa dia berasal dari kata rahmah. Ar-rahmah ay ar-rahmah, ya, bermakna ar-riqqah wa ta'attuf. Secara bahasa rahmat itu artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab. Jadi rahmat itu adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Dan inilah yang terlihat dengan jelas di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita benar-benar tampil menjadi seseorang yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang dengan saudara kita. Sehingga kita sangat berhati-hati menjalani ibadah puasa ini untuk tidak mengucapkan, tidak menyebarkan
tidak melakukan sesuatu yang bisa menodai dan mencederai ibadah puasa kita. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan guidance, panduan secara khusus terkait dengan ini. Nabi SAW bersabda, ya, "Fa'idha kana yaumu saumi ahadikum," maka pada hari ketika seseorang sedang berpuasa seperti kita saat ini di bulan Ramadan ini, fala yarfuth wala yafsuk, maka janganlah kita kotori dengan rafath dan fusuk, yaitu ucapan yang jorok, yang kotor, perbuatan yang kotor. Bahkan kata Nabi, kalau kita ada yang memprovokasi, memanas-manasi, mengejek, menjelekkan kita, fa in sabahu ahadun au qatalahu, atau ngajak berantem, ngajak tawuran, ya, ngajak berperang. Ya, sangat disesalkan beberapa hari yang lalu kita baca di pekan pertama Ramadan, bahkan di saat waktu-waktu sahur di beberapa titik di Jakarta ini terjadi tawuran remaja. Pada saat orang sibuk dengan sahur, ternyata ada beberapa titik anak-anak remaja kita di waktu-waktu yang mustajab itu justru bukan sahur, bukan ini, malah terjadi tawuran. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita berikan perhatian. Kata Nabi, "Fala yarfud wala yafsuk fa in sabahu ahadun," maka jika ada yang mencela, menghina, memanas-manasi, memprovokasi, apa kata Nabi? "Falyakul inni sha'im," maka katakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bagaimana puasa ini benar-benar mampu menjadikan kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi kita dan kemudian tampil dengan sangat lemah lembut, ya, dan berpadu dengan rasa iba. Maka rahmat juga sering diartikan dengan kasih sayang, sehingga kita sangat hati-hati untuk tidak melukai saudara kita apa dengan tangan ataupun lisan kita. Dan inilah sesungguhnya yang sering diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Di dalam Sahih Bukhari itu banyak sekali versi riwayat. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Wa fi riwayat ayyul islami khair. "Ya Rasulullah, Islam seperti apa yang paling afdal?" Inilah da'i rahmatul alamin. Inilah muslim rahmatul alamin. Apa kata Nabi ketika ditanya Islam seperti apa yang paling utama? Nabi tidak menyebut nama organisasinya, Nabi tidak menyebut komunitasnya, Nabi tidak menyebut benderanya, tapi Nabi menyampaikan Muslim yang terbaik, dan juga tidak disebut dengan atribut-atribut dunia yang lainnya, pernak-pernik dunia yang lainnya. Tapi Nabi SAW menjawab, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang terbaik adalah ketika orang-orang Islam lain aman, nyaman, tentram dari gangguan lesan dan dari gangguan tangannya. Ini hadis umum, apatah lagi ketika berada di bulan suci Ramadan. Tentu harus lebih dijaga lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, lesan itu ya jelas sekali. Ada yang sampai mengatakan lebih tajam lesan daripada pedang. Terkadang susah orang untuk lupa rasa sakit yang keluar menghujam dari lesan seseorang. Tangan di zaman ya kemajuan teknologi ini tidak hanya diartikan dengan mukul saja, menyakiti dengan tangan sekarang, bisa saja sekarang di zaman digitalisasi teknologi sekarang ini bisa orang menyakiti dengan sekali pencet HP-nya, kemudian men-share sesuatu, atau pencet laptopnya. Bahkan dimensinya bukan hanya lokal, nasional. Dengan sekali pencet, dia bisa menyebar sesuatu yang mungkin menghebohkan dunia.
Maka ini juga harus dijaga, hati-hati. Jangan sampai tangan kita memencet sesuatu, ya, keyboard atau apapun, atau handphone, yang kemudian ternyata menyakiti saudara-saudara kita. Inilah Muslim rahmatul alamin. Pada kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayul Islami khair? Islam seperti apa yang lebih baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, it'amut ta'am, tut'imut ta'am, yaitu semangat untuk punya andil dan kontribusi memberikan makan. Dalam konteks ini termasuk mengangkat kemiskinan, membuka banyak lapangan kerja sehingga memberikan kesempatan banyak orang untuk makan. Itu juga tut'imut ta'am. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau semangat menjadi orang-orang yang selalu mengucapkan salam, dan salam adalah merupakan doa keselamatan, doa rahmat, doa keberkahan, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang kita sebarkan ketika mengucapkan salam, yaitu mendoakan keselamatan, ketentraman, rahmat, dan kemudian keberkahan terhadap orang yang engkau kenal maupun terhadap orang yang tidak engkau kenal. Allahu Akbar. Hadza huwal muslim. Inilah Muslim rahmatul alamin. Bagaimana kehadirannya dimanapun, menjadi orang-orang yang supel, ya, berdampingan dengan siapapun, tidak diam saja, tetapi selalu membuka komunikasi. Kemudian terjadilah dialog, ta'aruf. Kemudian di situ dia mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada teman duduknya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan begitulah sosok seorang dai muslim rahmatan lil alamin. Di dalam hadis yang lain diriwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan bahasanya lebih universal lagi. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, wal mu'min man aminahun nas. Bahasa yang lebih universal. Orang mukmin yang terbaik adalah man aminahun nas, yaitu ketika manusia-manusia lain disebut an-nas. Kalau tadi disebut man salimal muslimun, orang muslim. Tapi di dalam riwayat yang lain disebut lebih universal, yaitu mukmin yang terbaik adalah ketika manusia lain. Berarti universal, kemanusiaan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun ya, bahasanya, dalam ketika kita berinteraksi dengan mereka, selalu hadir menjadi orang-orang yang dirindukan, syakhsiyah mahbubah, dan kemudian tidak pernah menyakiti dengan lesan dan dengan tangannya. Man aminahun nas. Manusia-manusia lain merasa aman, tentram, nyaman dengan keberadaan kita. Hadza huwa ad-da'i al-muslim rahmatul alamin. Inilah dai muslim rahmatul alamin. Maka secara bahasa kata rahmat itu bermakna riqah wa ta'attuf. Kalau kita kaitkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin, ya banyak sekali tafsir tentang ayat ini. Di antaranya adalah ada yang berpendapat bahwa ya, sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Abbas, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Dan inilah yang kita lihat dalam episode-episode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau adalah syakhsiyah pribadi yang sangat disukai, dicintai. Benar bahwa ada yang memusuhi dakwahnya. Benar sebagian kaumnya, bahkan ada sebagian keluarga besarnya memusuhi dakwahnya. Tetapi satu kata yang tidak pernah ya, mereka lupakan, bahwa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa dipercaya. Keberadaannya selalu menebarkan kasih sayang, dan kemudian beliau senantiasa hadir di tengah-tengah mereka dengan andil dan kontribusi mengajak kepada kebaikan.
Maka banyak sekali kita baca, pertama diantaranya bagaimana orang-orang kafir pun yang memusuhinya tidak bisa tidak kecuali menjulukinya dengan julukan Al-Amin. Ini kan julukan yang disematkan oleh musuh-musuhnya, orang yang jujur. Maka kita baca dalam beberapa riwayat, ya, karena dulu belum ada bank, ya, belum ada bank, tetapi praktek-praktek perbankan sesungguhnya sudah ada. Di antaranya kita baca dalam beberapa riwayat bagaimana hatta orang-orang kafir pun, kufar Quraisy itu, orang-orang Mekah itu, mereka begitu percaya dengan Nabi sehingga dijuluki Al-Amin, hingga ada di antara mereka itu yang menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi. Dengan demikian Nabi memerankan peran seperti bank sekarang ada istilah tabungan wadi'ah. Maka ketika peristiwa hijrah, salah satu yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah adalah apa? Karena beliau mau pindah ke Madinah, yaitu menyelesaikan amanat-amanat, barang-barang titipan yang diamanatkan kepadanya, disampaikan kepada Sayyidina Ali dan yang lainnya untuk dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian kita baca juga bagaimana Abu Sufyan yang ketika masih kafir di hadapan Raja Najasyi, ketika ditanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa tidak kecuali menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang rajin silaturahim, dia orang yang tidak pernah berbohong, dan seterusnya dan seterusnya. Ini artinya bahwa betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Rahmat bagi mukmin yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah. Sedangkan rahmat bagi orang kafir, kata sebagian ulama, adalah berupa tidak disegerakannya bencana dan azab yang menimpa umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah. Dulu ketika umat satu nabi, suatu kaum mengingkari ajaran Nabi, langsung di bumi hanguskan. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan inilah ya sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana di bulan suci Ramadan ini benar-benar mampu menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang. Dengan puasa Ramadan kita semangat berbagi, taftirus shaimin, dan yang lainnya itu adalah salah satunya. Di dalam hadis Rasulullah SAW ya, banyak memberikan arahan-arahan terkait dengan bagaimana kita harus tampil menjadi sosok seorang muslim yang rahmatul alamin. Di antaranya Nabi menegaskan di dalam hadis sahih ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman wa muyassira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutusku untuk menyusahkan orang dan berlaku kasar pada orang lain. Menyusahkan dan berlaku kasar. Tetapi Allah mengutusku sebagai seorang guru, muallim, dan memberi kemudahan. Maka dai tampil sebagai orang guru. Seorang guru itu adalah membina, bukan menghina. Guru, muallim, itu adalah merangkul, bukan memukul. Muallim itu mengajak kepada kebaikan, bukan mengejek. Dan begitulah harusnya yang kita tampilkan dalam ajakan-ajakan kebaikan kita, dalam dakwah-dakwah kita. Bahkan secara spesifik, ketika Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an yang ada 5 ayat itu,
Nanti coba diperhatikan. Yang mulai 183 hingga 187. Coba lihat. Adakah pemaksaan di situ? Adakah ayat-ayat yang berisi pemaksaan? Yang ada itu perintah, tapi dibahasakan dengan bahasa yang sangat lembut. Bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Misalnya, Allah tidak mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sumu siyama Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Begitu lembutnya Allah ketika memerintahkan kita puasa Ramadan. Maka kita begitu membaca ayat ini langsung mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb. Padahal tidak dalam bentuk apa? Langsung perintah. Nah, tapi diwajibkan kepada kalian wahai orang beriman berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Ditutup dengan la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa Ramadan itu kalian menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu berarti kalian dengan puasa Ramadan ini akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Pasti termasuk nanti akan dipersiapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah seluas langit dan bumi itu hanya dipersiapkan ya ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Coba Allah tidak mengatakan 1 bulan, tapi beberapa hari saja. Kemudian Allah tidak pernah paksa, bahkan orang-orang yang punya uzur tidak dipaksa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, kalau ada yang sakit atau ada yang pergi, ya silakan, nggak puasa nggak apa-apa. Tapi nanti diganti. Orang-orang yang tua yang sudah tidak mungkin lagi puasa, wa 'alal ladzina yutiquna fidyah, silakan tinggal bayar fidyah. Bahkan lanjut lagi ayat berikutnya, di tengah-tengahnya Allah sampaikan ketika menyampaikan pesan-pesan dan menjelaskan tentang karakteristik Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Apa? Ada ayat yang secara khusus menjadi pijakan kita untuk menjadi muslim, dai rahmatan alamin. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Subhanallah. Allah tidak pernah mengharapkan atau menginginkan kepada kita kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kita kemudahan. Allah tidak pernah menginginkan kita kesulitan. Jadi jangan dibuat sulit dalam beragama ini. Jangan dibuat sulit. Makanya ada hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah SAW lebih tegas lagi menegaskan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan kalian menakut-nakuti. Jadi kalau ada orang berdakwah, kemudian ternyata isinya itu neraka terus. Kalau ada orang berdakwah, kemudian mudah untuk mengkafirkan, membid'ahkan. Kalau ada orang berdakwah, kemudian justru malah menambah beban umat dengan kesulitan-kesulitan. Maka ini dipertanyakan. Karena Nabi sendiri menyampaikan, yassiru, wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Berikan berita gembira, jangan kalian membuat orang takut, orang lari dari Islam, orang lari dari sholat, lari dari puasa. Maka Allah di tengah-tengah menjelaskan puasa Ramadan, termasuk menjelaskan tentang karakteristik Ramadan, di tengah-tengah itu Allah sisipkan ayat, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya hambanya kemudahan, dan Allah tidak pernah menginginkan kita kesulitan. Jadi jangan kita menambah beban umat dan bangsa masyarakat lagi. Sekarang ini masyarakat kita sudah terbebani dengan harga-harga mahal, terbebani dengan berbagai macam permasalahan hidup, susah. Jangan lagi kemudian kita membebani dengan materi-materi yang berat, atau dalam urusan-urusan birokrasi, urusan-urusan masalah-masalah keseharian. Sering kita dengar, apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini salah besar. Harusnya kalau kita benar-benar sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad SAW, sosok muslim dairah alamin, maka kita kembali kepada ayat tadi. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit?
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yassiru wa la tu'assiru. Wa basyiru wa la tunaffiru. Inilah. Dan ini hadis sahih, inilah Islam. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya retorika atau menyampaikan narasi-narasi, tapi dalam prakteknya begitulah yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam dakwahnya, benar-benar rahmatul alamin. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik, beliau tidak pernah langsung marah, jingkrak-jingkrak, atau main pukul tangan dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Apa? Rasulullah SAW misalnya ketika ada seorang badui yang kencing di masjid, sebuah kemungkaran yang luar biasa, tempat ibadah, tempat sujud kita dikencingi, bukan anak kecil, tapi orang badui yang udah dewasa. Pada saat itu para sahabat hampir mau memukulnya, tapi Nabi melarang. Maklum, orang kencing juga perlu konsentrasi. Lalu setelah selesai baru dipanggil Rasulullah SAW, kemudian dinasihati bahwa apa? Bahwa ini tempat ibadah, bukan untuk tempat kencing, toilet ada di sana dan seterusnya. Dan Nabi kemudian dengan caranya yang hikmah, santun, dengan dakwah rahmatul alaminnya, maka diriwayatkan dalam riwayat yang lain, orang Badui ini kemudian berdoa, Allahumma arhamna wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dan Muhammad saja, yang lain nggak usah, katanya. Yang lain nggak usah. Kenapa? Karena kasar cara dakwahnya. Kita baca juga bagaimana ada anak muda yang begitu menggebu-gebu, tidak mampu menahan syahwatnya. Dia datang kepada Nabi di saat Nabi bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba dia datang dan kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, izan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Wah, kata sahabat yang, wah ini anak muda kurang ajar. Nggak beradab di depan Nabi, minta izin untuk dihalalkan zina. Tapi Nabi SAW hadapi dengan bijak, dengan senyum. Di saat sebagian sahabat sudah marah-marah dan hampir memukulnya, Nabi panggil dia, diajak untuk berkomunikasi. Dan begitulah cara ya, meluruskan, menyelesaikan permasalahan generasi milenial. Perlu diajak bicara, diajak untuk berpikir, dieksplor akalnya. Maka Nabi kemudian mengajak bicaranya, dipanggilnya dengan bahasa yang santun dan hikmah. Nabi bertanya, apakah engkau punya ibu? Iya ya Rasulullah. Apa yang terjadi jika ada orang menodai ibumu? Wah, marah dia. Pedangnya langsung diangkat dan kemudian aku akan hunus dengan pedang ini ya Rasulullah. Apa engkau punya adik perempuan, kakak perempuan? Iya. Bagaimana kalau ada orang lain menodai? Wah, aku akan hunus dengan pedang ini ya Rasulullah. Disebut nama perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, dari keluarganya. Setiap kali disebut, maka apa? Ia selalu marah dan bahkan murka dan ingin membunuhnya. Kata Nabi, sama orang lain pun juga demikian. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lahu wahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dia dan jagalah kemaluannya. Maka pemuda ini kemudian dengan dakwah rahmatul alamin yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, maka dia datang tadinya sesuatu yang paling dia inginkan adalah zina, tapi begitu dinasihati Nabi dengan cara yang hikmah, dengan dakwah rahmatul alamin, maka dia keluar dari majelis itu, sesuatu yang dibencinya adalah zina. Dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, termasuk juga bagaimana teguran Nabi kepada sahabatnya yang tidak balance, tidak tawazun. Karena di antara prinsip dasar dakwah rahmatul alamin adalah tawazun, keseimbangan, memberikan hak semuanya, hak tubuh kita untuk istirahat, tapi juga ada hak Allah untuk kita beribadah, ada hak keluarga dan seterusnya. Nabi pernah menegur Abdullah ibnu Amr ibnu As karena sangat berlebihan dalam urusan ibadahnya, puasanya luar biasa, malam nggak pernah istirahat, begadang untuk tahajud ini, sehingga membuat ya fisiknya atau aktivitasnya terganggu. Maka Nabi melarang dan kemudian Nabi memberikan arahan ya agar kalau puasa cukuplah 3 hari dalam sebulan.
Lalu dia mengatakan mampu nambah boleh Senin Kemis. Kalau masih mampu boleh, maksimal adalah puasa Daud. Nggak boleh setiap hari puasa tanpa pernah berbuka. Kalau malam ya hendaknya juga digunakan untuk tahajud, tapi jangan lupa untuk mengistirahatkan tubuhnya. Maka Nabi menyampaikan fa'ati kulladzi haqqin haqqo. Masing-masing harus diberikan porsinya, haknya. Inilah ma'asyiral muslimin beberapa hal-hal yang berkaitan dengan dakwah Rahmatul Alamin. Tentu dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa menjelaskan secara panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, beberapa hal tadi dapat ya kita ambil satu pelajaran penting, bagaimana Ramadan ini sesungguhnya telah mampu mencetak kita menjadi dai Rahmatul Alamin. Karena Rahmatul Alamin di antara prinsipnya adalah tawazun, sehingga kita saat ini juga betul-betul tawazun. Bagaimana kita juga tawazun untuk urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Untuk sementara kita tidak makan, tidak minum dalam kurun waktu tertentu, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia untuk menyongsong, menikmati kelezatan-kelezatan kehidupan akhirat nanti dengan puasa ini. Tawazun, bagaimana kita menjaga pola hidup kita, pola makan kita, dan kita baca menurut ahli medis, dokter, semuanya sepakat bahwa orang sakit itu karena dua hal. Pola makannya dan pola hidupnya yang tidak teratur. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mampu mengatasi dua hal itu. Sehingga pola hidup kita menjadi teratur. Pola makan kita juga menjadi disiplin, menjadi teratur. Dan juga Ramadan membuat kita, mengajarkan kepada kita istiqomah. Ya. Sungguh-sungguh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk salah satu prinsip ya, prinsip dalam Islam moderat, dan kita alhamdulillah ternyata menjadi orang yang istiqomah, semangat beribadah kepada Allah dalam kurun waktu yang panjang sebulan ini, ternyata mampu. Kita begitu istiqomah, begitu mudah, ringan bangun sebelum subuh, begitu istiqomah mendengar azan, semangat untuk pergi ke masjid, begitu istiqomah, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bayangkan kalau ini terus dijaga, maka tentu akan menghadirkan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita, keberkahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita. Hadza aqulu ma aqul. Cukup ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Husairi Suhail yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Ustadz, sebelum diakhiri ada satu pertanyaan di Ustadz, nanti setelah itu ditutup. Dari Pak Muniroh. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan pemahaman kita tentang moderasi beragama yang sering digaungkan saat ini, khususnya oleh Kementerian Agama. Monggo Ustadz. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Moderasi beragama ya, itu sesungguhnya aslinya kalau kita kembali kepada ayat tadi, ayat 143 surat ya, Al-Baqarah, itu maksudnya adalah wasatiyatul Islam. Aslinya adalah wasatiyatul Islam. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan yang benar itu wasatiyatul Islam atau ad-dinul wasati. Atau juga ada yang mengatakan al-fikrul wasati, ya, pemikiran yang moderat. Ya, cuman kemudian sering diterjemahkan biar gampang dipahami dengan istilahnya moderasi Islam. Ya. Karena wasati itu adalah pertengahan. Pertengahan di situ maksudnya kalau kita kembali kepada tafsir para ulama tentang wasat, wakadha ja'alna wasato, itu artinya juga adil. Nah, artinya adil. Kemudian ada kebaikan, al-khair. Ya, itu wasati. Kemudian ada pilihan. Ya, pilihan. Kemudian ada makna istiqomah. Ya. Ada makna istiqomah. Kemudian juga ada la tafrid, ya. La tafrid wala ifrat. Makanya Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan, menafsirkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa maksudnya?
bahwa umat ini harus tampil wasati, pertengahan, adil, tidak ya ekstrim kanan, tidak tafrid, tapi juga tidak ifrat. Bahkan diperjelas di situ, tidak ya seperti orang Nasrani yang sampai mengkultuskan nabinya, bahkan menuhankan, tapi juga tidak seperti orang Yahudi yang mendiskreditkan para nabinya, bahkan sampai membunuhnya. Nah, itu namanya wasati. Ya. Jadi artinya ya kadang-kadang apapun namanya, tapi kita harus kembalikan lagi kepada makna wasato tadi itu yang terkandung di situ. Kalau kita kembali kepada makna-makna tadi, ini sesungguhnya sifat mulia yang harus tercermin dalam semua aspek kehidupan. Ya, aspek kehidupan umat Islam ini. Baik akidahnya wasati, ibadahnya juga wasati, yaitu seimbang urusan dunia akhiratnya, dan seterusnya. Nah, karenanya ya tinggal kemudian kita harus menimbang ya apa yang dipopulerkan oleh siapapun, moderasi beragama dan seterusnya, itu harus dilihat bukan hanya dari sisi namanya, tapi harus dilihat dari sisi isinya. Dan kalau kita kembali kepada makna umat wasati itu Islam tadi, itu maknanya mengandung beberapa hal tadi, sehingga tentu harus dilihat isinya. Kadang-kadang kemasannya apapun itu nggak ada masalah, ya. Orang kadang-kadang bawa barang berharga, ada yang pakai tas kresek, ada yang pakai koper, ada yang pakai ini. Itu luarnya. Tapi yang paling penting bagaimana isinya, kontennya ini benar-benar sesuai dengan makna-makna tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Khusairi Suhail, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi hari ini telah bersamai IKADI DIY, ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi syukran Ustadz, jazakallah khair, cukupkan untuk acara kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa kembali mengundang beliau lagi ke forum ngopi bareng IKADI. Syukran kami ucapkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara ngopi bareng IKADI pada kesempatan pagi hari ini, Kamis 14 April 2022, edisi spesial bulan Ramadan, sudah kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari acara pagi hari ini. Kami doakan juga kepada Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan umurnya, dan dikabulkan doa-doanya. Khususnya pada kesempatan kali ini bulan Ramadan, kita gunakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim IKADI DIY mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan mohon menginformasikan acara ini kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya, kepada seluruh relasinya, bahwa ngopi bareng IKADI selama bulan Ramadan, spesial Ramadan tetap akan dilaksanakan setiap Kamis pagi pukul 5.30 sampai dengan 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah pekan depan, insya Allah kita akan dibersamai oleh Ketua MUI DIY. Mohon Bapak Ibu bisa mengikuti dan informasikan kepada seluruh saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari seluruh tim apabila banyak kekurangan, banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan acara ngopi bareng IKADI pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.